Halo Sobat Bau Bawang, kembali lagi di channel Anime Gepeng. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang 4 cara perihal kebangkitan Kurama. Kurama atau yang lebih dikenal sebagai ekor 9 Kyuubi, adalah salah satu dari monster berekor dalam serial Naruto Boruto. Pada Boruto episode 218, Kurama diceritakan mati atau lenyap. Penggemar kemudian bertanya-tanya perihal nasib Kurama selanjutnya, apakah beneran fix lenyap atau nantinya malah cuma prank? Mereka pada dasarnya sangat menginginkan Kurama muncul kembali. Jika kalian berada di barisan Kurama hidup lagi, berikut adalah 4 cara perihal kebangkitan Kurama. Yang pertama, Kurama akan bangkit sendiri. Kurama atau makhluk berekor lainnya pada dasarnya adalah kumpulan cakra alam, dan atas dasar inilah ketika Kurama atau makhluk berekor lainnya lenyap, mereka tidak benar-benar lenyap, cakra mereka akan bersatu kembali dengan alam dan nantinya akan bermanifestasi sehingga lahir kembali. Kejadian tersebut pernah terjadi pada monster berekor 3 bernama Isobu. Isobu yang saat itu berada dalam tubuh Rin Nohara akhirnya harus tewas bersamaan dengan tewasnya wadahnya. Selang beberapa tahun kemudian Isobu lahir kembali di suatu tempat sebagai makhluk liar, dan kemudian disegel ke dalam tubuh Mizukage keempat, yaitu Yagura. Mizukage keempat pada akhirnya meninggal juga sehingga membuat Isobu kembali menjadi makhluk liar. Itu sebabnya pihak Konoha mencoba untuk menangkapnya di suatu danau. Namun usaha Konoha menemui jalan buntu, mengingat Isobu akhirnya ditangkap oleh organisasi kriminal bernama Akatsuki. Melihat kasus Isobu sebelumnya, sangat mungkin sekali kalau Kurama nantinya akan bangkit kembali meskipun jangka waktunya lebih lama, mengingat Kurama menggunakan teknik yang terlarang serta sangat OP, yaitu Baryon Mode. Karakter penting seperti Minato, Kushina, Tsunade, serta Raikage keempat juga pernah menyebutkan kalau monster berekor atau biju tidak bisa benar-benar mati. Itu sebabnya Raikage keempat pernah mencoba untuk membunuh Naruto agar Kurama tidak jatuh ke tangan musuh. Cara yang kedua adalah menggunakan cakra Kurama yang tersebar. Kurama pada dasarnya adalah monster yang memiliki banyak sekali cakra. Pada zaman dahulu banyak karakter yang berlomba-lomba untuk mendapatkan cakra Kurama, semisal Kinkaku dan Ginkaku bersaudara dari Kumogakure. Mereka berdua akhirnya berhasil mendapatkan cakra Kyuubi setelah memakan sebagian daging monster berekor tersebut. Selain itu pada Perang Dunia Shinobi keempat, salah satu di antara mereka berdua nyatanya bisa berubah menjadi monster berekor layaknya Kyuubi. Berbekal dari cakra Kinkaku dan Ginkaku inilah, Kurama nantinya bisa dibangkitkan kembali. Sora yang merupakan karakter non-canon pun juga memiliki sebagian cakra Kyuubi, dan berbekal pada itu pula, Sora bisa dijadikan tumbal proyek terkait kebangkitan Kurama. Sasuke juga pernah mengambil sebagian cakra Kurama ketika dirinya mengadakan pertarungan terakhir dengan Naruto, dan lagi-lagi berbekal pada itu pula, Kurama bisa dibangkitkan kembali. Cara yang ketiga atau cara yang paling masuk akal adalah dengan memecah Jubi. Pada era Hagoromo Otsutsuki atau yang lebih dikenal dengan Rikudo Sennin, dirinya berhasil memecah Jubi si monster berekor 10 menjadi 9 bagian, yang salah satunya adalah Kurama. Di zaman Boruto ini, Ishiki diketahui memiliki 1 ekor Jubi, dan dengan Jubi ini Kurama nantinya akan bisa dilahirkan kembali, meskipun nanti bentuknya akan berbeda dengan Kurama versi era Hagoromo. Cara yang keempat adalah dengan bantuan Amado. Boruto memang saat ini ceritanya lebih berfokus pada sains dan teknologi-teknologi seiring perkembangan zaman, dan seorang yang ahli dalam bidang tersebut, tidak lain tidak bukan adalah Amado. Amado sudah banyak menciptakan cyborg-cyborg handal termasuk Kashin Koji yang merupakan cloning dari Jiraiya. Selain Jiraiya, Amado juga berhasil membuat cyborg yang menyerupai kodok dari Gunung Myoboku. Kodok tersebut ternyata juga mempunyai kemampuan yang mirip dengan kodok aslinya. Dan berbekal pada kejadian itu, Amado bisa saja menciptakan cloning Kurama seiring majunya peradaban di zaman Boruto. Oke, cukup sekian penjelasan dari Mimin Gepeng, terima kasih.